Saya setelah mendengarkan kemarin juga merasa sangat tertarik dengan program ini. Saya juga bertanya kemarin mengenai pertama tentang kalau masalah visit ya, akademik cultural program saya sebut itu ya, itu saya kira lebih mudah, itu jangka pendek bisa kita lakukan. Mungkin yang lebih penting kita perlu tahu juga Pak Agus, program-program detail ya, area yang memang dikembangkan di sana khususnya mengenai sertifikasi ya. Apa saja itu kami perlu bisa jajaki karena kami juga ingin bermaksud agar mahasiswa UMAHA itu juga mempunyai international certificate, dan itu bisa dilakukan dengan dual program yang kita bisa lakukan bersama, dan itu perlu penjelasan dari Pak Agus, dan mungkin juga kami ingin dapatkan materi paparan kemarin itu, tolong bisa di-share, nanti kita pelajari di sini. Kami berencana setelah ini kita akan membicarakan hal-hal teknis di dalam, kemudian konsultasi dengan Pak Agus. Intinya kan ini harus ada mutual benefit yang Pak Agus katakan tadi. Dan ini sama-sama kita bisa detailkan ya mengenai kurikulumnya, mengenai tuition fee-nya, mengenai instrukturnya, mengenai assessment-nya. Ini kan semua kan perlu dikaji Pak Agus. Betul. Kalau sudah clear, baru MOU atau MOA itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya pribadi nanti bisa mendapatkan nomornya Pak Agus, tadi udah dari Pak Watoni, nanti kita komunikasi secara langsung, dan nanti bicara juga dengan Pak Dekan, Pak Setiawan yang ditugasi Pak Rektor untuk membicarakan teknis, karena kita tidak bicara teknis pada posisi sekarang. Kemudian yang kedua Pak Agus, tadi kan MOU-nya dengan TGBC atau dengan Mogood University. Tadi Pak Agus menyebutkan mau dengan Mogood University. Kira-kira bentuknya kayak apa itu nanti MOU-nya? Tolong mungkin kami juga bisa diberikan format dari sana, kita pelajari, kita sesuaikan, nanti kita kirim kembali dengan modifikasi dari kita ke Pak Agus. Mungkin dengan itu akan lebih cepat itu. Sehingga kami berinisiatif dengan arahan dari Pak Rektor tentunya untuk membicarakan hal detail ya, termasuk ya masalah financial manajemennya itu. Karena itu kan kita sepakat kemarin Pak Rektor mengatakan harus transparansi gitu ya. Kita mesti harus bisa terbuka, walaupun kita tidak orientasi pada profit, tapi ujung-ujungnya kan kita mesti harus jelas posisi seperti itu, karena bagaimanapun untuk supaya program ini sustainable kan perlu ada juga income generating itu Pak Agus. Jadi itu pertanyaan saya yang mungkin nanti akan bisa diberikan masukan dari Pak Agus, dan selanjutnya nanti akan kita lakukan pembicaraan teknis dengan teman-teman di sini. Nanti kita konsultasikan dengan Pak Agus lagi, baru nanti kapan sebenarnya arahan Pak Agus teman-teman bisa berangkat. Kalau waktunya tidak jangka pendek mungkin saya bisa ikut, tapi kalau situasi seperti ini kondisi saya belum ikut. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Prof. Toho. Ya, pertama Prof, begini, kita nanti jelas MOU-nya dengan TGBC dulu, tetapi setelah TGBC nanti kita minta request juga minta disambungkan dengan King Mongkut University. Nih, saya mau sampaikan kepada para petinggi di UMAHA, Thailand ini punya budaya, Prof. Budayanya itu mereka itu, mohon maaf ya, baik. Biasanya kalau kita minta apa dia selalu bilang oke. Itu. Sehingga ini kembali kepada UMAHA. Jadi perihal budget itu, saya malah meminta UMAHA mau membudgetkan apa untuk Thailand. Dibalik gitu, Prof. Menurut saya tidak ada kewajiban penting ke mereka. Paling-paling juga kita hanya membuatkan tarif permanen, misalkan housing atau tempat tinggal untuk mahasiswa per hari berapa. Seperti itu aja, Prof. Jadi mudah menurut saya itu.
kemudian kalau kita ada apa? Ada short cost itu berapa? Gitu. Waduh ini. Prof tahu itu di sebelah Prof ada apa tuh, ada gambar itu Prof. Prof Toho itu Prof lihat. Ya, ini yang saya bilang ini Pak Rektor tuh punya sedikit gaya Gus Dur sedikit. Saya ini kan dulu, perkenalkan dulu, nama saya itu Prof Tubagus, itu bukan dari Banten Prof. Jadi orang tua saya dulu tentara, banyak sekali ditugaskan lama di Banten, dia diabadikan namanya. Jadi saya ini Tubagus tuh karena pernah ada datang Tubagus, undang saya, ada perkumpulan Tubagus, saya nggak mau datang, dia bilang sombong. Saya bukan sombong, saya bukan orang Banten, lihat itu dicek kakak saya namanya bukan Tubagus. Ini pada kecewa, oh iya dia memaklumi baru, disangkanya sombong. Gitu, jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi saya diabadikan lama dulu tugas di sana sebelum pensiun di Banten, berjuang. Nah ini jadi Prof, perihal apapun yang akan didesain di Thailand, konsepnya saya menunggu dari Umaha. Karena jadi nanti Umaha misalkan gini, saya ambil contoh sederhana, setiap short cost Umaha membudgetkan tiap orang misalkan berapa. Jadi gitu. Kira-kira berapa di sana itu? Gini, sebagai gambaran begini. Sepertinya kalau Umaha itu mirip dengan Profesor Wahyudin ya, kuotanya banyak gitu. Biasanya saya tahu sekali budget di Thailand itu, kalau di Thailand itu serba itu negara berkembang, tapi gaya-gaya karakter hidupnya atau gaya administrasinya seperti Eropa. Jadi serba mahal dan serba bayar gitu. Contoh saya mengajar di sana itu satu pelajaran itu 40.000 baht. Satu subjek itu, Pak Ketum. Jadi bisa kita bayangkan, kalau kita punya siswanya 40, ya berarti kita sharing satu orang 1.000 lah, kayak begitu. 1.000 itu kalau di mana tuh? Dirupiahkan 450.000. Itu. Jadi tidak mahal. Ya. Per kepala ya? Ya. Per kepala 40 baht gitu ya? Nanti berapa kepala dihitung? Ya, jadi kalau tempat tinggal komparasinya begini. Kalau tempat tinggal itu kita cas itu ke mahasiswa itu tiap perharinya 250.000 lah, cukup. Apa? Rupiah. Oh, 250.000 rupiah. Per orang. Per hari. Itu sangat hemat ketimbang di hotel, dan juga ke kampus kan tidak pakai tidak perlu lagi pakai kendaraan. Jadi ini yang maksud saya. Jadi ini yang disebut dengan, anggap aja ini income permanennya mereka. Mereka nggak seperti anggapan Pak Ketum sewanya berapa, enggak. Mereka datang pun sudah welcome, gitu. Nah ini nanti akan saya mediasi, tapi saya sudah tahu arahnya. Mereka sudah tahu arahnya karena memang isinya dari pemilik itu, saya ingin ini universitas hidup gitu, oleh Indonesia dan Cina. Jadi mereka berjuang di dua area yang berbeda. Sekarang dia pun sedang berjuang untuk di mahasiswa Cina. Mahasiswa Cina itu luar biasa di Thailand, banyak sekali. Oh iya. Nah itu kira-kira Pak Ketum, kalau saya mengambil kata-kata Bung Karno ini, karena ngomong soal Pak Ketum harus ada bahasa kayak gini. Jadi di Umaha saya perlu 2 orang yang militan, cukup dari 20.000 itu jalan ini programnya. 2 orang cukup ketimbang 2.000 gitu, yang tidak memikirkan. Jadi konsepkan semuanya harus bagaimana gitu. Contoh, mohon maaf Pak Ketum, ini yang saya mengcopy dari programnya Prof Wahyudin. Dia itu kepada mahasiswa master Prof Toho, sebelum mereka buka program, dia sudah umumkan bahwa semester keempat di Thailand. Dia sudah umumkan terang-terangan. Semester 3 di sana. Jadi mahasiswa sudah siap-siap, mereka nabung mereka itu. Begitupun ke mahasiswa S1, Anda diwisuda setelah nanti pulang dari Thailand. Sehingga ini diberikan kepada mereka sebelum masuk. Dan itu, mohon maaf Pak Ketum, Pak Rektor, itu membuat daya tarik tersendiri untuk
ini calon mahasiswa. Ya. Sehingga banyak mahasiswa, kan sekarang ini pandemik ini, Prof. Toho banyak yang komplain, kenapa kita tidak berangkat ke Thailand? Pandemik. Jadi mereka udah ada niat di 7 hari udah ke Thailand. Ya. Nah itu, Kalau jadi ini yang impian saya yang ingin saya lakukan di yang apa visit tadi mungkin lebih mudah, Bro Agus. Kenapa? Gimana kalau yang program certification, Bro Agus? Ya, certification itu banyak versi. Mungkin yang dimaksud sertifikat itu dual degree. Jadi gini, ini justru mereka tuh ingin sebetulnya program ini. Ini pun sebetulnya juga yang diuntungkan adalah pihak UMAHA. Mengapa? Begini, saya ambil contoh ya. Misalkan mereka ada kredit 42 kredit ya, mahasiswa itu 42 kredit. Jadi dia belajar di Thailand itu tidak perlu 42 kredit, cukup setengahnya lagi belajar di UMAHA. Tetapi mereka dapat sertifikat alumni di sana. Sebetulnya yang perlu minta izin bukan UMAHA. UMAHA nggak perlu minta izin ke pemerintah karena nggak ada korelasinya Thailand. Tapi mereka bersedia. Saya kemarin begitu sudah bicara. Itu yang dimaksud oleh dua degree ya oleh versi mereka. Jadi mereka menganggap bahwa mahasiswa lulusan dari UMAHA diakui oleh mereka, jadi mereka nggak uji lagi di sana, paling-paling tinggal sisanya dan mereka punya hak alumni Thailand. Dokter penetarna oke, cuma syaratnya 50% plus 1. Maksudnya kalau 42 kredit, 22-nya di Thailand, harus melebihi, jangan sampai di atas Indonesia. Gitu. Kan di Indonesia tuh masih feodalisme. Yang dimaksud kalau alumni Thailand ya dapat prioritas lah, gampang. Nah ini akan memperoleh, dan mereka nggak perlu 2 tahun di sana, cukup 2 semester langsung dapat sertifikat dan semuanya prosedur sesuai dengan standar operating procedure. Bahkan ini yang perlu dicatat nih, Prof. Toho, Pak Rektor. Saya membuat terobosan baru kemarin di meeting itu. Saya bilang orang Indonesia tidak mau tinggal lama-lama di Thailand. Oh, tidak ada masalah, kontak. Kontak itu dipadatkan. Jadi belajarnya full day, dari pagi sampai sore. Sehingga 1 semester bisa 1 bulan. Dan yang penting internal control ada, absennya memenuhi unsur 14 kali pertemuan. Alasannya ini adalah hanya masalah biaya. Iya kan? Ya, kan mahasiswa nggak mau kan tinggal di sana lama. Ini saya bicara dengan atase KBRI, dia memaklumi kalau itu alasannya. Untuk apa mahasiswa di sana nunggu? Mereka ya di negeri orang inginnya produktif dari pagi sampai sore. Jadi Prof. Toho, itu kita 1 semester bisa 1 bulan dengan cara ini bagus, informasi bagus itu Pak Bagus. Iya, ini saya bilang kan saya butuh orang militansi, 1 orang cukup. Ingin memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya itu loh, Pak Bagus. Iya. Internasional, kalau hanya main-main seminggu ini untuk apa? Aduh, kita sudah tidak ada waktu. 1 bulan itu lebih bagus gitu loh, Pak. Pak Jokowi aja kan mintanya sekarang terobosan, pakai cara yang sederhana. Tapi saya bilang mereka itu orang Indonesia kalau hanya menunggu 1 semester libur, nunggu diam di apartemen buat apa? Jadi saya minta itu 1 full day. Jadi gini, Senin sampai Jumat itu mereka belajar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus Sabtu Minggu libur olahraga. Terus itu bisa dengan 14 kali pertemuan dan absen kita buat. Jadi sehari itu 4 mata pelajaran sehari bisa. Gitu. Ini terobosan ini waktu bersifat rahasia ini. Web ya, Pak. Yang begini kan ilmunya ketahuan kalau kita baru tinggal di sana. Jadi kesulitan. Kita kan biasanya bagaimana cara keluar dari kesulitan kan karena ketahuannya gitu. Kan nggak mau Pak Toho lama-lama di sana. Apalagi master itu kurang. Jadi master itu
Misalkan bisa mereka dengan 2 semester di sana 2 bulan, ya sudah dapat alumni Thailand. Itu di Bisa. di GBC atau di Mobutnya itu? Di Mobut. Itu step 2 yang saya nanti yang akan akselerasi. Saya bernegosiasi dengan dia. Tapi biasanya Thailand ini punya budaya kok. Asal kita minta, mereka biasanya oke aja. Ya, Oke, karena itu hebatnya Thailand. Itulah. Ya. Ya. Jadi Thailand itu, tapi hati-hati Thailand. Kalau minta apapun mereka itu tidak mau berbicara tidak, takut tersinggung orang. Oh oke, sayanya suruh bekerja. Ya. Jadi Prof Toho kemudian Pak Rektor ngobrol dengan Dokter Pratana minta apa, dia pasti 100% jawabannya oke, dai itu oke. Dai. Tapi nanti saya yang pusingnya Pak biasanya. Kembali lagi pertanyaan tadi Pak Bagus. Ya. Kapan waktu yang terbaik untuk kunjungan ke Thailand menurut Pak Bagus? Supaya tim ini nanti saya akan kasih sinyal. Waktunya tepat. Dan mungkin saya nanti bisa saya akan kasih sinyal, Prof. Waktunya pas. Ya. Begini, indikatornya sebetulnya 1, karantin. Saya tidak mau hanya mau penting di Thailand 2 hari, karantinnya 14 hari ini yang kayak kemarin saya ke Afrika, saya di sana ada meeting sehari, karantinnya 21 hari kok. Sampai visa saya habis. Pulang ke Indonesia di karantin lagi. Ya, gitu. Makanya ini pun sama. Nanti kasihan. Kemarin itu sudah 1 hari Thailand itu ada program come and go. Programnya come and go. Ya. Jadi datang, tinggal 1 hari, besoknya bebas. Tapi semenjak ada Omicron ini sekarang balik lagi ke 14 hari lagi. Ya, jadi kita tunggu. Negara lain itu takut sama ini, sama COVID. Negara lain kecuali Indonesia. Ya. Karena orang Indonesia tuh iman takwanya tinggi. Ya. Itu. Negara lain tuh tunggu kabar dari Pak Bagus ya, waktu yang tepat ya. Jadi ini nanti saya tunggu dari saya kasih green light, kita berangkat. Yang kita survei nanti saya akan agendakan. Pertama itu infrastruktur. Yes. Ya, infrastruktur. Apalagi ini ada 20.000 siswa dan mahasiswa. Ini sudah tidak ada alasan untuk yayasan untuk membuat departemen khusus di masalah internasional ini. Gitu. Biar dia fokus, Prof. Biasanya tuh dari tidak ada menjadi ada itu susah. Tapi kalau udah ada rebutan orang mau. Biasanya. Jadi sekarang ini mencari pionir-pionirnya. Nanti saya agendakan ke Thailand tuh apa saja yang perlu dikunjungi nanti supaya jelas. Pertama, saya akan dilihat fasilitasnya apa saja. Kemudian juga tempat tinggal, kemudian juga kalau masalah lokasi masih termasuk kategori di tengah kota. Masih lebih kampung Sidoarjo kan ketimbang mereka. Mereka dekat dengan itu. Jadi bisa city tour, kemudian mahasiswa di mana, requestnya paling-paling sama lah. Kita orang Indonesia paling-paling minta mahasiswa masak sendiri gitu. Itu saja sudah tahu. Terus nanti programnya apa nih yang justru ya saya yang merasa nih akan kesulitan di internalnya, ya di internal umahannya itu. Karena biasanya dari tidak ada menjadi ada itu susah. Tapi kalau udah sekali sukses, nah baru orang akan tahu gitu. Jadi kita tadi yang bilang transparansi itu saya sangat setuju. Karena memang kita ini bekerja begini-begini tidak ada keuntungan yang kita peroleh kecuali untuk memberikan kebaikan buat generasi penerus kita. Itu saja sebetulnya. Iya kan? Ya. Nanti setelah itu mereka yang menikmati, kita hanya sebagai open the door, sebagai open the door, sebagai the bridge saja kita itu. Nanti saya
mengharapkan ini bisa terrealisasi, dan ini untuk apa namanya tuh, untuk perdana itu bisa begini. Ya. Saat ini tuh Prof Toho, supaya kita tidak terkesan pasif, kita bisa minta mereka dosennya untuk mengajar budaya Thailand di Umaha lah, by online. Gitu bisa. Jangka pendek ya. Sederhana saja lah, misalkan apa tuh, budaya itu kan sangat luas ya. Bisa budaya memasak, budaya pakaian, budaya kerajaan dan sebagainya, bahasa itu. Biar kita selama kita dalam taraf diskusi ini, biar kita tidak lost contact gitu. Itu bisa. Nanti itu kira-kira apa namanya itu, kiat-kiat yang perlu kita selesaikan di sini. Ini kalau pihak Thailandnya datar, kitanya yang harus tinggi. Thailand itu sangat mudah, oke, datang, tanda tangan. Nah, kitanya nih yang harus mempersiapkan yang lebih ekstra. Kira begitu. Ya. Oke, terima kasih. Dai, Pak. Bagus. Dai, Kopunka. Ini Profesor Dr. Rusyono, Wakil Rektor Bidang Akademik, ya, Profesor Rusyono ini. Silakan merespon, karena beliau yang bertanggung jawab soal MBKM. Terima kasih, Pak Rektor. Selamat pagi, di sini pagi, Pak Bagus. Ini tidak tahu ini di Thailand pagi apa siang. Sama, cuma yang beda cuacanya aja. Sama ya. Kami bertugas membantu Pak Rektor di bidang akademik. Yang jelas tadi ada beberapa informasi dari Pak Bagus, kami sangat tertarik dan tampaknya sangat visible untuk kita laksanakan. Kami akan mengkoordinasikan nanti untuk para mahasiswa kami, kira-kira mungkin tahun pertama itu tidak terlalu banyak dulu lah, kira-kira tidak sebanyak yang tadi, karena ini nanti untuk percobaan. Jadi mungkin kira-kira begini Pak Bagus, gambaran kami. Nanti tahap pertama itu tim pimpinan begitu kira-kira yang ke Thailand untuk ya survei dan bertanya lebih konkret lagi seperti yang ditanyakan oleh Prof Toho tadi. Kemudian nanti kami akan kondisikan ke dalam, dan nanti ketika sudah semuanya oke, kita akan berangkatkan ke Thailand sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bagus tadi. Perkiraan kami tampaknya ada dua program yang paling tidak nanti bisa kita lakukan, yaitu kita mengirim mahasiswa dan juga mungkin kemungkinan ada tadi sekolah-sekolah di Yayasan Ma'arif itu yang sudah international class itu. Kemudian yang kedua mungkin kami juga akan mengirimkan dosen ke sana Pak Bagus untuk pengalaman internasional dosen-dosen kami, sehingga bisa menambah kualitas dosen-dosen Umaha dan juga nanti bisa meningkatkan Umaha untuk level yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja Pak Bagus, terima kasih atas tawaran Pak Bagus. Tampaknya sangat menarik dan bisa meningkatkan kualitas Umaha di yang akan datang. Terima kasih. Baik. Pak Rektor. Ya, Kopunka. Saya mau sedikit merespon dari Pak Warek. Jadi kemarin Pak Toha dan Pak Rektor mendengar dari Dr. Pratana, itu jabatan saya di TGBC itu kemarin apa ya? Internasional konsultan ya. Jadi sebetulnya Bapak-bapak sekalian, saya tuh di Thailand itu banyak jabatannya. Mungkin ini diberikan hanya sebentuk rasa terima kasih sebetulnya. Saya di Patung Tani itu nggak tahun-tahun, saya tuh advisor presiden. Tinggi. Karena intinya satu, saya tuh sering membantu begini sebetulnya. Jadi setiap membantu dikasih jabatan. Jadi saya kalau membantu universitas sampai berhasil mereka pasti menawarkan, Pak Bagus mau jadi apa? Mau jadi dekan, mau jadi apa? Saya bilang, saya senyum aja, berhasil orang Indonesia udah cukup itu. Karena memang saya kena aturan visa dan macam-macam. Jadi saya kemarin sama dokter Batanya katanya, bagus sekarang international affair untuk di sini nanti
Ya nggak tahu lah nanti. Tapi takut kaget Pak Ketum, takut berasumsi, oh ini Pak Bagus nih pindah lagi ke sini. Jadi saya banyak universitas begitu. Itu mungkin intinya satu, karena orang Thailand ini orang yang sangat jiwa menghargai orangnya tinggi, Pak. Jadi ya cara berterima kasihnya itu mereka sering memberikan penghargaan. Itu. Jadi ini kira-kira kronologisnya. Bapak kalau di Patung Tani, Pak, saya itu kartu namanya itu advisor presiden. Saya punya ruangan khusus, Pak. Di TGBC ini sekarang juga sama. Mungkin sekarang saya udah minta ruangan khusus buat Umaha. Ini minta nanti Umaha yang mendesain sendiri lah, bila betul. Jadi di Umaha juga tersedia. Pak Ketum, nanti saya akan membuat Umaha Corner di sana. Umaha Corner satu ruangan, desain sendiri, setup sendiri. Nah, ini yang penting nih sekarang gimana software-nya nih di Indonesia-nya nih, kesiapannya itu. Insya Allah kalau untuk secara teknikal di Thailand, saya cukup bisa memfasilitasi insya Allah. Itu nanti Pak Warek, bidang akademik, saya tadi setuju sekarang ini kita harus membuat trik-trik tertentu dalam artian kiat-kiat tertentu supaya di masa ideal ini kita tidak lost contact. Jadi boleh nanti ada satu dosen mengajar di sana, sampaikan ke saya, dosen apa, nanti saya akan minta pertanyaan dari Umaha supaya mengajar. Ada nggak Pak yang siap di Umaha, mata kuliah apa, berikan ke saya, gitu. Ya, nanti mengajar di mana? Di TGBC. Wah, Pak Warek kirimkan ke saya 2 dosen mengajar di TGBC, ya. Sebaliknya dari TGBC mau mengajar di Umaha. Siap. Tapi saya udah minta dari TGBC itu mau mengajarnya Thai culture, supaya Thai culture itu atau 2 Thai culture dan Thai language, gitu. Thai culture dan Thai language, ya. Pak Warek, mohon maaf, Pak Warek sudah bisa memberikan ke saya nama dosennya, mata kuliah apa, berikan ke saya. Nanti saya akan setting by online dulu kan sekarang ini. By online. Konten nggak apa-apa saya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa kali mata kuliah. Kalau bisa pegang 1 semester, kalau tidak ya sebagai visiting professor lah, atau di insert beberapa kali pertemuan. Khusus untuk yang, mohon maaf ya, khusus yang bagi dosen Indonesia yang akan mengajar ke mahasiswa di luar negeri, kalau tidak memberatkan, saya ingin bertukar pikiran tentang pengalaman saya, gitu kan. Jadi gini, kadang-kadang budaya Thailand, budaya Afrika, budaya Jerman, saya tuh sudah mengajar berbagai mahasiswa, itu beda-beda karakternya, beda-beda. Budaya Thailand itu akan bingung karena orangnya banyak diem Thailand. Jadi caranya ada ngajarnya banyak pakai video-video atau yang sifatnya ringan-ringan, itu Thailand itu. Jadi kalau nggak mereka diem gitu. Jadi itu Thailand itu, makanya menghadapi Thailandnya agak susah karena orangnya pasif. Berbeda hanya kalau menghadapi mahasiswa Jerman, enak. Dia serius tanya, dia duduk di depan. Jadi ini saya berbicara ini menghadapi mahasiswa Thailand. Jadi kalau mengajar ini banyak ngasih ilustrasi, animasi supaya mereka, dan yang kemudian untuk ngasih Thailand kasih tugas Pak mereka. Kalau nggak dikasih tugas dia tidur Pak. Tapi kalau ditugas dikerjakan Pak. Karena memang dari budaya ini Pak, budaya Thailand. Dia kalau dikasih tugas takut sama dosen. Jadi saya sarankan kalau 2 jam menerangkan 30 menit, sudah itu kasih assignment, tugas. Kumpulkan 15 menit sebelum berakhir. Dia kerjakan kualitasnya bagus, karena dia takut. Tapi kalau Bapak ngomong terus, dia tidur. Itu orang Thailand itu. Dia kalau dikasih tugas juga jangan kaget Pak. Tugasnya itu nanti kalau masih banyak waktu, dia tulis bunga-bunga. Ada warna merah, ada warna apa. Jadi ini budaya beneran ini, budaya Thailand itu. Akan banyak kaget kalau ketemu orang Thailand. Orang Thailand tuh kalau datang ke sekolah tuh lambat, tapi kita nggak boleh marah.
karena raja mereka nggak boleh memarahi warganya. Tapi kita nggak akan marah karena dia sopan, sudah terlambat langsung kayak sujud kayak kita. Oh maaf, oke, jangan dimarahin, nggak boleh. Ini kira-kira, jadi nanti dosen Umaha mau mengajar ke Thailand, saya akan berikan tip-tip khusus cara mengajar Thailand supaya tidak deadlock, gitu. Ini mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas inviting-nya. Saya sedang menguji pasca ini. Pak Rektor, saya akan melanjutkan jam 1, jadi saya ada persiapan 30 menit. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Bagus. Kita bisa rutin meetingnya, nanti kapan Pak Rektor ada meeting lagi, jadi progres itu kita bisa evaluasi. Mungkin setiap weekly meeting atau monthly meeting kita siap. Jadi weekly meeting kita tetapkan hari Rabu, seperti hari ini. Karena kayaknya hari Rabu ini bagus ini untuk kita. Yang kedua, kita sudah buat flyer, Pak Bagus. Yang di dalam flyer itu sudah tertulis Kampus 1 Sidoarjo Indonesia, Kampus 2 Umaha Bang Muang Thailand. Dan itu sudah akan dipasang di billboard yang besar di tengah di sepanjang sini. Boleh. Ya. Kalau gitu harus segerakan nih MOU-nya Profesor. Makanya. Atau apa namanya tuh pra MOU itu ada sebutnya itu apa ya? Kesepakatan bersama. Letter of intent. LOI. Letter of intent ya. Boleh letter of intent dulu lah kita buatkan kalau mau pasang apa namanya itu sudah mau bagai. Kita biar ada legal aspeknya buat Umaha maksudnya. Ya, baliho kita akan pasang baliho. Nah, jadi nanti siapkan saja. Jadi mungkin begini ya, Presiden of Umaha, ya, in the name of this one, we agreed to make the collaboration. Cukup, udah tanda tangan aja, itu aja dulu. Ya. Okay. Nanti, jadi kita dengan itu desk to desk dulu aja ya. Ya, LOI dulu. Nanti secara chapter by chapternya bisa kita di kemudian hari. Ya. Ini sih saya mengharapkan di Umaha sudah mulai buka khusus tangani ini, karena memang kalau nggak segitu nanti jadi nggak ada pentagonnya lah kalau kita terus ada pentagon. Ya. Jadi dosen yang akan menangani khusus ada 2, yaitu langsung dekannya Pak Setiawan dan direktur internasionalnya. Termasuk nanti dosen yang akan mengajar di sana. Karena keduanya sudah siap dan memang cocok dengan program studi yang ada di sana. Kalau saya sangat memahami Pak Rektor, biasanya kendala yang utama itu, mohon maaf ya, karena saya sudah mengalami, biasanya biaya. Ya itu tidak jauh dari situ, tapi kita bisa dimitingkan khusus menangani ini. Insya Allah kita akan ada jalan. Pertama yang saya mengikuti policy dari Prof. Wahyudin, mereka awal-awal hari sudah diinfokan, sosialisasikan kepada mahasiswa. Ini mereka ada istilah menabung dan apa gitu. Yang kedua, ini yang paling penting Pak Rektor kalau tidak di sistem the formal decision from the university, don't think that this will be run smoothly. Menurut saya itu. Kalau tidak ada legal aspek keputusan rektor mengikat, itu biasanya nanti akan yes or no, dan kebanyakan no akhirnya nggak jalan. Tapi kalau program semua Umaha harus melihat ke kampus 2 Thailand di sana dengan tujuan, silahkan dibuat tujuannya, salah satunya untuk meningkatkan di international scale, yang kedua untuk meningkatkan bertukar budaya, international education banyak. Setelah itu program Umaha adalah wajib ke kampus Umaha yang ada di Thailand. Wah, itu luar biasa. Itu sudah mempunyai kekuatan itu. Kira-kira itu saya mengucapkan terima kasih kepada konsamkan, kalau istilah orang Thailand konsamkan Bapak-bapak. Konsamkan itu orang penting. Orang penting. Saya kan kemarin bilang di rapat, Bapak nggak ngerti Pak siapa, bus siapa tuh kemarin tuh Pak Wahab bilang, perempatan ani komsankan.
kata dia. Ini konsamkan. Kalau bahasa kita ini orang penting, dengerin terus. Jadi, ini kira-kira terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bagus. Nanti Ya, kita salam hormat. semua acara kita rekam sehingga nanti kita transfer. Oh ya, Sehingga semuanya bisa jelas ya. ya. Ada notulennya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.